kritik terhadap partai politik bukan hanya perempuan itu sebagai pelengkap ya, dalam partisipasi politik, tapi juga bagaimana melihat dari kapasitas dan kualitas ya untuk perempuan-perempuan yang hari ini mulai dari nol seperti itu, sehingga yang terlibat aktif sebagai perwakilan daripada perempuan yang diambil oleh partai-partai politik ini kan ya kalau tidak pemodal mungkin ya yang backgroundnya itu sudah punya privilege keluarga seperti itu. Kalau teman-teman bilang itu jalur nasab. Betul. Sedangkan kita yang jalur nasib ini Pak. Ini mulai ya begini dulu gitu kan. Kohati punya gerakan ini yang dimana menggalang kekuatan perempuan untuk bagaimana mereka juga mampu mengambil peran-peran pada ranah publik. Tugas kami juga sebagai perempuan muda untuk mengembalikan lagi narasi-narasi positif soal perempuan. Bahwa perempuan itu tangguh, perempuan itu bisa, bahwa perempuan itu memang pantas sebagai pemimpin, seperti itu. Wah. Ini perlu kita sapa dulu nih. Selamat datang para penggawa Kohati PBHMI. Iya. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Siap. Ya, terima kasih Bang. Emang biasanya kalau mampir di podcast ini, itu suasananya agak beda. Gitu loh. Yang awalnya cair bisa beku, yang beku bisa cair. Ini kita sapa dulu. Yunda Nia, Kabid di Advokasi PBHMI. Ya. Kohati Bidang kajian dan advokasi. Oke. Selamat datang juga buat Bu Yola. Ini kalau Bu Yola ini siang kedua nih mampir di podcast Bicara Santai. Iya. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Selamat datang. Ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kalau saya ngomong sama dua perempuan seperti ini saya yang grogi nih. Ini sebelum kita bicara dalam rangka apa sih datang kelompok? Teman-teman Kohati PB, Mbak Yola. Iya. Jadi kita ke sini agenda perdana ya, agenda perdana di Kohati PBHMI. Kebetulan kami menginisiasi adanya Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas. Untuk mengawal Pilkada serentak 2024. Wih, kalau Mbak Nia, ini kali pertama nggak datang kelompok? Iya, kali pertama. Kesannya seperti apa? Ya, orang-orangnya luar biasa ya. Iya. Ramah dan cukup baik-baik. Cuman yang ingin kita bicarakan bukan Lombok, lebih luas dari itu, Indonesia. Karena tentunya PBHMI itu punya tanggung jawab kebangsaan dan keumatan. Salah satunya adalah mengawal demokrasi. Saya tertarik dengan para perempuan-perempuan tangguh yang ada di barisan Kohati PBHMI. Saya baca berita beberapa waktu yang lalu. Ada roadshow ke beberapa wilayah yang menjadi agenda dalam rangka mengawal demokrasi, benar nggak? Ya, betul. Salah satu agenda kami juga di NTB ya, khususnya di Mataram, yaitu kegiatan dari bidang kajian advokasi, di mana salah satu programnya adalah Gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas dengan tagline kami Perempuan Mengawal Pilkada Serentak 2024. Nah, itu ada sekitar 200 lebih kepala daerah yang dipilih di pemilu kada serentak tahun 2024 ini, tepatnya di tanggal 27 November kalau nggak salah, Mbak Yol. Ini menjadi sebuah catatan penting sebenarnya. Bagaimana kehadiran perempuan-perempuan tangguh ya, pengurus PBHMI untuk memastikan bahwa ini bisa maksimal terlaksana. Jadi seperti yang menyambung ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Bidang tadi, bahwasannya ini merupakan salah satu agenda untuk menghimpun kekuatan perempuan muda khususnya untuk melakukan gerakan pemilih cerdas. Jadi kita alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan KPU, khususnya KPU RI dan KPU provinsi di masing-masing wilayah yang ada badko-nya kita juga di 20 badko yang ada di Indonesia. Insya Allah kita akan concern mengawal itu supaya nanti jadi gerakan perempuan muda ini bisa menginisiasi di setiap tahapan daripada proses politik itu perempuan ada di dalamnya. Nah, salah satu isu yang paling krusial itu adalah kehadiran perempuan. Betul. Di setiap momen politik. Perempuan itu khususnya misalkan di Nusa Tenggara Barat ya, perempuan itu menjadi penentu sebenarnya dalam politik selain pemilih muda. Karena yang bersentuhan langsung dengan output pemilu itu adalah perempuan. Dapur mereka harus berasap.
Seperti itu nggak di kajian teman-teman PB, Mbak Nia? Secara gambaran umum bahwa kita tahu ya hari ini data pemilih perempuan itu dari data rilis KPU RI, pemilih perempuan yang paling dominan gitu kan di pemilu kali ini, pemilu 2024. Dan tentunya dari data yang paling dominan ini kita bisa lihat bahwa ternyata memang suara perempuan itu sangat penting gitu ya. Dan bukan hanya bicara soal urusan dapur saja, dan bicara juga soal bagaimana peran perempuan pada ranah publik, bukan hanya domestik tapi juga publik. Dan tentu juga bicara soal peran perempuan muda, kalau kita lihat juga dari data KPU itu sendiri, hampir 50,10% ya, itu semua adalah suara perempuan yang paling banyak gitu kan. Artinya bahwa hari ini Kohati punya gerakan ini yang dimana menggalang kekuatan perempuan untuk bagaimana mereka juga mampu mengambil peran-peran pada ranah publik. Peran itu yang sebenarnya perlu untuk terus diakselerasi, termasuk oleh podcast Bicara Santai sebenarnya. Ini dia tuh kita ambil bagian sehingga teman-teman Kohati PB kita undang khusus di sini supaya kita coba lihat bagaimana sebenarnya perempuan itu berada pada ruang perjuangannya gitu. Karena di politik bukan cuma laki-laki kan Mbak Yol. Di situ ada perempuan, ada hak perempuan. Ada satu statement menyebutkan bahwa yang bisa mewakili suara perempuan itu adalah perempuan itu sendiri gitu. Kira-kira Mbak Yol tuh sepakat nggak kira-kira itu? Hari ini kita sudah tidak berbicara soal apakah itu hanya bisa disuarakan oleh perempuan. Yang akan menyuarakan daripada gerakan pemilih cerdas ini adalah semua kekuatan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kita tidak memandang gender apapun, cuman hanya saja ini dimulainya dari kita, dari komunitas perempuan muda seperti itu. Karena salah satu hajat penting kita di momentum kali ini adalah meningkatkan indeks demokrasi yang khususnya. Dan itu tidak berbicara soal itu laki-laki atau itu perempuan, seperti itu. Itu sangat penting poin itu, perlu di-underline. Tapi yang paling responsif adalah kehadiran Kohati PBHMI. Saya lihat ya, saya baca, mengikuti betul bagaimana dinamika politik, kemudian dinamika demokrasi di Indonesia ya. Salah satu organisasi yang terus ingin memastikan bahwa demokrasi tumbuh, salah satunya adalah Kohati PBHMI. Nah, Kohati PBHMI dalam komitmen mengawal demokrasi, apalagi tahun 2024 sudah 2 pemilu nih, Mbak Nia. Kemarin itu pilpres, sekarang pilkada, gitu. Itu harus door to door sampai ke pelosok Indonesia, kira-kira Mbak Nia? Ya, dan itu merupakan sebuah gerakan kami ya, yang tentunya akan sampai pada wilayah cabang ya, karena kami melihat bahwa hari ini perempuan memang harus berperan aktif ya, dan itu kita dorongnya mulai dari Kohati Batko sampai pada Kohati cabang. Berapa Batko yang menjadi incaran nih, kalau saya gunain diksi incaran gitu. Soalnya kan ini kalau untuk NTB sendiri kita ambil sampel ya. Alasan kenapa kita memilih di NTB karena salah satu pemilih perempuan terbanyak juga di wilayah provinsi seluruh Indonesia adalah NTB salah satunya. Kemudian sepertinya memang NTB juga merupakan salah satu wilayah yang semua segmen ataupun semua lintas kabupaten kota ataupun sampai bahkan RI gitu ya, itu semua kayaknya ada peran perempuan di situ. Maksudnya keterwakilan perempuan itu ada di situ gitu. Iya. Ini kalau saya bayangin ya, salah satu perempuan NTB juga yang sekarang melintasi NTB itu Mbak Yol juga gitu kan. Iya Bang, mungkin dan bukan hanya NTB, bahkan mungkin seluruh Indonesia gitu ya. Dari kabupaten kota, provinsi bahkan RI semua ada keterwakilan perempuannya. Iya. Kalau Mbak Nia asli mana sih Mbak Nia? Ternate. Waduh. Indonesia banget. Jadi kalau saya duduk sekarang ya, ada keterwakilan Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kita undang teman-teman dari Kohati PB ini sebenarnya untuk coba kita lihat perspektifnya tentang bagaimana demokrasi Indonesia. Khususnya perempuan itu dalam memastikan kita ini on the track atau enggak. Nah, saya coba ingin melihat perspektifnya Mbak Yol.
ketika kita bicara tentang perempuan, kemudian demokrasi yang pernah kita lakukan kemarin April waktu pemilihan presiden, Iya, betul. dan 2024 di November besok untuk pilkada, kita on the track atau seperti apa? Dari perspektif Kohati PBHMI. Kita memandang bahwa keterwakilan peran daripada perempuan, khususnya pengawalan dari Kohati PB itu harus terus diawasi seperti itu. Seperti mungkin kandidasi terkait dengan ada tidak perempuan di situ, karena melihat data juga daripada apa yang sudah kemarin di Pilpres ya. Oke. Keterwakilan perempuan di pemilu lah. Umumnya di pemilu ya naik lah walaupun sedikit begitu kan. Hanya saja belum memang mewakilkan yang 30% keterwakilan perempuan. Hanya saja mungkin apresiasi ya. Apresiasi ada peningkatan sedikit, dan harapan kami di Kohati PBHMI melalui gerakan-gerakan seperti ini 30% itu bukan lagi ambang batas ya, tapi mungkin 50% ya 100% untuk perempuan seperti itu. Kalau saya sih 100% harusnya untuk perempuan. Iya, betul. Ya, Kenapa? Kenapa? Karena laki-laki itu berhutang 2,5 pada perempuan. Ini buat laki-laki yang Ini bayar hutang. patriarki ya. Ini bahaya ini. Ini saya mau coba lihat perspektifnya Mbak Nia. Oke. Kan kalau kita lihat peran perempuan ya di dalam ruang politik kita, perempuan itu kadang dianggap sebagai kelas nomor 2. Kita masih sangat patriarki, bahkan di dalam partai politik misalkan. Kemudian keterlibatan politik perempuan. Demo saja misalkan, ya, kalau laki-lakinya megangnya itu megafon di atas, biasanya perempuan di bawah. Kalau di HMI kan itu mungkin udah nggak ada tuh, ya. Tetapi di ruang politik kita, kelas nomor 2 itu masih ada, kelihatan banget. Gimana Mbak Nia melihatnya? Iya, mungkin itu salah satu gap ya. Oke. Salah satu gap yang hari ini dirasakan oleh perempuan ya. Saya melihat bahwa sebenarnya perempuan itu sudah berpartisipasi aktif, namun tidak didengar ya secara maksimal, dan saya pikir representasi dari apa yang diinginkan oleh perempuan itu sebenarnya sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan. Namun lagi-lagi saya pikir ya gap-gap ini kita juga harus, khususnya Kohati, bagaimana mengambil peran untuk lebih ke mengatasi ya terjadinya gap-gap ini gitu. Dan saya pikir kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sekjen kemarin di pemilu, sebenarnya Kohati PB itu kita sudah jadi pemantau ya, pemantau pemilu, dan alhamdulillah di beberapa cabang maupun Batko mereka sudah mengawal gitu ya pemilu 2024 kemarin, dan alhamdulillah juga terlaksana dengan baik. Bukan hanya itu, teman-teman Kohati di tingkat cabang maupun Batko mereka juga terlibat sebagai penyelenggara gitu ya. Itu bagian daripada bagaimana proses mengawal Pilpres, Pileg gitu. Bahkan sampai hari ini ada beberapa cabang maupun Batko mereka juga sampai hari ini bertahan pada posisi-posisi itu. Oke. Saya mau coba tarik sedikit statement Mbak Nia tentang gap. Itu kritik terhadap partai politik juga nggak termasuk? Iya. Oke. Saya pikir itu menjadi salah satu kritik juga ya untuk partai politik. Kenapa demikian? Karena meskipun di dalam partai politik mereka ada fasilitasi bagaimana perempuan diberikan keleluasaan gitu ya untuk berperan aktif ataupun berpartisipasi aktif, bahkan ada pendidikan politik perempuan gitu. Tapi ada ruang-ruang praktis itu dihilangkan gitu, maksudnya potensi-potensi perempuan malah dihilangkan begitu saja. Dan ya tahulah ya politik hari ini di Indonesia seperti saya sampaikan tadi, gap itu akan terus berlanjut, dan kita sebagai Kohati ya saya pikir kita juga harus mengambil peran untuk bagaimana mengatasi gap-gap itu sehingga perempuan-perempuan Indonesia bisa diberikan ruang-ruang. Dan saya pikir juga kritik terhadap partai politik bukan hanya perempuan itu sebagai pelengkap ya, dalam partisipasi politik, tapi juga bagaimana melihat dari kapasitas dan kualitas perempuan itu sendiri ataupun kader-kader partai ya, khususnya pada kader politik perempuan. Tentunya kita nggak
kekurangan perempuan-perempuan hebat. Mm-mm. Sejak awal Republik berdiri, era Iya. Kartini, Betul. sampai detik ini, Iya. rahim peradaban udah perempuan itu biasanya Bu Yola tuh statementnya seperti itu. Saya mau geser ke Bu Yola, ya, Bu Sekjen. Naban. Ya, siap. Kalau kita bicara tentang perempuan, gitu kan, kemudian peran aktifnya di ruang publik, partai politik kita masih patriarki juga ternyata dalam melihat kehadiran perempuan di dalam ruang politik kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ada banyak gap sebetulnya yang mesti harus kita runtuhkan. Widih, ini Runtuhkan. lagi patriarki ya, saya yang megang kuncinya. Ya, betul. Karena kita tidak bisa nafikan bahwa hari ini dominasi laki-laki di ranah politik itu tidak bisa kita nafikan ya. Salah satunya memang di struktural partai, kemudian prosesi daripada terbentuknya partai pun itu tidak luput daripada dominasi laki-laki. Ya. Oleh sebab itu wajar saja kalau misalnya sampai hari ini peradaban daripada patriarki itu masih hidup di partai seperti itu. Tapi saya mengapresiasi betul juga ya kepada partai-partai hari ini, walaupun kita mengkritisi juga tadi dari Kohati PBHMI, cuman harapan kami sih ke depannya seperti pemberian daripada pendidikan partisipasi politik perempuan, kemudian kaderisasi yang sensitif gender untuk kader-kader politik, kader-kader partai politik seperti itu. Karena hari ini bisa dibilang kan keterwakilan perempuan di dalam politik itu kita lihat bahwa terlalu absen ya untuk perempuan-perempuan yang hari ini mulai dari nol seperti itu. Sehingga yang terlibat aktif sebagai perwakilan daripada perempuan yang diambil oleh partai-partai politik ini kan ya kalau tidak pemodal mungkin ya yang backgroundnya itu sudah punya privilege keluarga seperti itu. Kalau teman-teman bilang itu jalur nasab. Betul. Sedangkan kita yang jalur nasib ini Pak. Ini mulai ya begini dulu gitu kan. Ya, itu mungkin yang terus kami suarakan juga di internal Kohati PBHMI sebagai salah satu penyuaraan bahwa aktivis perempuan ya, perempuan harus mampu terlibat dalam keterwakilan politik perempuan kancah nasional maupun regional seperti itu sampai. Salah satu kritik publik terhadap kapasitas kepemimpinan kita di beberapa dekade terakhir itu adalah kita cenderung memilih pemimpin populis. Iya. Dan itu ada press release dari Himpunan Mahasiswa Islam gitu yang menginginkan bahwa come on, kita harus memilih pemimpin itu base-nya itu adalah kapasitas. Betul. Perempuan kita dalam posisi apa sebenarnya melihat kurangnya kesempatan untuk bersaing, kemudian kesempatan juga untuk termasuk berpendidikan tinggi gitu di ruang publik kita untuk kemudian memantaskan diri memenuhi syarat menjadi pemimpin yang baik kapasitas tadi Mbak Yola gimana? Iya, jadi itu ya sebetulnya yang hari ini sedang kami siapkan betul, hanya saja masih ada stigma-stigma yang muncul ya di luaran sana ataupun stigma soal regulasi-regulasi yang ada. Persoalan bahwa hari ini ternyata yang dibutuhkan sebagai seorang politisi itu tidak hanya berbakatkan ilmu pengetahuan dan karir pendidikan yang mungkin dari strata 1 sampai apa seperti itu. Hanya saja hari ini harus disiapkan betul memang daripada aktivis-aktivis perempuan ya untuk menyiapkan hal demikian. Karena melihat bahwasannya untuk meruntuhkan yang namanya patriarki di internal politik itu tidak hanya membutuhkan bahwa hari ini kita mengkritisi secara dialektika saja. Oke. Katanya kalau pendidikan tinggi, pintar secara intelektual saja, Betul. ya ngajar di kampus, nggak usah masuk politik katanya. Mbak Nia gitu Mbak Nia? Dan akademisi juga nih. Iya. Oh, Mbak Nia akademisi juga? Oh, luar biasa. Ya, kalau saya sih mungkin berpikir justru ini ya, dia yang berpendidikan tinggi justru mungkin harus lebih aktif untuk bagaimana mengawal dan bagaimana menyuarakan hak perempuan. Karena sebenarnya pendidikan perempuan ketika dia sudah lebih tinggi justru mungkin dia lebih tertarik ya seharusnya ya tertarik untuk bagaimana dia memberikan dan menghibahkan lah maksudnya dirinya untuk Indonesia. Masya Allah. Saya pikir itu lebih realistis juga. Dan mungkin banyak ya Bang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
Oh iya, sebenarnya perempuan tuh sudah diberikan ruang, tapi mereka sendiri yang masa bodoh mungkin ya, dan bahkan mereka ya acuh tak acuh, EGP bahasanya kan, Oke. soal politik, kemudian mereka ya bodoh amat dan apatis lah terhadap dengan politik itu sendiri. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa ada gap sebenarnya. Sebenarnya perempuan itu mau aktif dan mau menyuarakan hak-haknya dia, namun memang tidak ada ruang ya yang diberikan gitu. Ya, mungkin kesempatannya ada, tapi kebetulan dia dapat pasangan gitu. Iya. Pas mau rapat partai politik, parpolnya itu suaminya bilang, nggak usah lah, ngurus anak dulu gitu akhirnya kan, patriarki juga kan. Iya, iya. Jadi memang patriarkisme ini itu semacam sebuah lingkaran ya. Saya ingin sebut sebagai lingkaran setan, mungkin agak-agak terlalu vulgar gitu ya. Ini istilah apa yang cocok kalau kita mau sebut patriarkisme ini berbahaya di ruang publik kita, Mbak Yola? Lingkaran buaya. Oh, aduh. Iya, saya udah nikah, alhamdulillah. Iya ya. Enggak Iya. kena itu. Apa tadi? Soal apa tadi? Oke. Kita tinggalin buayanya. Iya. Kita kembali ke laptop. Kan kalau kita bicara tentang politik, tentang dialektika, ya, perempuan itu kan dia harus muncul, memastikan bahwa yang nggak benar ini bisa benar. Orang bilang bahwa perempuan lebih presisi dalam mengambil keputusan sebenarnya dari laki-laki. Laki-laki itu kadang dia ragu, kalau perempuan nggak, dia bilang AA. Kita butuh sebenarnya pemimpin perempuan atau seperti apa kira-kira Mbak Yol? Iya. Hari ini kan sebetulnya yang meruntuhkan daripada psikologis kita ya untuk bisa memimpin itu sebetulnya banyak sekali narasi-narasi negatif soal perempuan. Perempuan lemah lah, perempuan tidak boleh jadi pemimpin lah, Oke. perempuan harusnya di dapur lah, dan intinya hal-hal domestik itu harus dikerjakan oleh perempuan. Namun hanya saja hari ini mungkin sebagai tugas kami juga sebagai perempuan muda untuk mengembalikan lagi narasi-narasi positif soal perempuan. Bahwa perempuan itu tangguh, perempuan itu bisa, bahwa perempuan itu memang pantas sebagai pemimpin, seperti itu. Oleh sebab itu kita bisa melihat 2045, Indonesia Emas 2045, kemudian kita bisa melihat nanti keterwakilan daripada perempuan sebagai pemimpin itu bisa lebih banyak karena narasinya baru kita bangun nih. Karena membangun sebuah peradaban, membangun sebuah keterwakilan perempuan di ranah publik itu dimulai dulu dari keberadaan psikologis dan mentalnya juga seperti itu. Sehingga narasi-narasi positif itu juga harus kita gaungkan sebagai komunitas perempuan muda seperti itu. Oke. Indonesia emas jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Nah, itu kan sebuah kekhawatiran kita bersama. Tapi katanya orang ini kritik di ruang publik sih. Saya coba tangkap aja. Ini bukan suara dari HMI ya. Ya benar, Indonesia emas katanya. Mas Gibran, Mas Bobi, Mas Kaisang. Mas Kaisang. Tapi kita nggak mau masuk ke situ. Nih ya, kalau kita lihat perempuan itu di ruang publik ya, tentang Indonesia emas dan Indonesia cemas tadi. Seberapa optimis kita untuk menggapai Indonesia emas itu dengan peran perempuan? Saya pikir saya sebagai perempuan muda sangat optimis menuju 2040 ya, 45 menuju 2045. Dibilang tadi Indonesia emas bukan Indonesia cemas gitu. Saya pikir perempuan hari ini sudah mulai bagaimana mereka juga sudah terlibat aktif pada ruang-ruang publik, bahkan mereka juga membuat banyak komunitas-komunitas perempuan yang bicara soal bukan hanya skala nasional tapi juga internasional, dan ini menjadi sesuatu yang yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian Kohati sendiri, insya Allah kami juga akan membuat satu kegiatan yang dimana kita juga akan menggalang kekuatan perempuan secara internasional, melihat gimana sih hari ini Kohati gitu ya, untuk berperan aktif pada ranah internasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Dan saya berharap di 2045 di beberapa dekade ke depan himpunan mahasiswa Islam khususnya Kohati PBHMI terus mendistribusikan
perempuan tangguh untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa Siapa depan. tahu nanti kita ya. Oh, ini gitu. Nanti Mbak Nia jadi gubernur kan? Amin. Iya. Iya, Mbak Yol Amin. gubernur juga Cukup lah jadi ya. bupati biar langsung jadi wapres. Gitu ya. Waduh, udah mulai nyerem. Gimana? Ya? Oh gitu ya. Iya, cukup jadi bupati aja kita. Ikutlah. Langsung jadi Langsung nyapres. Oke. Wapres. karena udah mau nyerempet. Closing aja deh. Closing aja deh kayak paling aman deh. Iya. Bukan Dit, kita mau minta Tiket pemuda ternyata lebih cepat gitu. Iya. Dan mungkin ini Bang, Iya. kita lihat hari ini kan dengan perubahan pendaftaran kepala daerah, Iya. ada yang sudah diubah dari umur yang tadinya harus di atas 30, Iya. ini sudah kan minimal 30 Minimal tahun. 30 tahun. Bahkan kita lihat hari ini presiden aja, ya kan? Iya. Itu sudah diatur. Ini mulai panas. Closing aja paling aman. Closing paling aman. Ini data diretas. Jangan sampai podcast diretas itu bahaya. Oh, nanti Aman. cut. Di apa? Dikawal oleh Kohati seluruh Indonesia. Wih, aman berarti ini barang. Mbak Nia, Iya, closingnya. Kalau kita lihat perempuan, kita berarti melihat harapan. Kira-kira seperti itu. Untuk pilkada di 2024, closingnya seperti Mbak Nia. Kohati PB melihat bahwa peran perempuan itu sangat penting dan dengan adanya gerakan perempuan muda pemilih cerdas ini, harapannya adalah Kohati bisa dan mampu mengawal peran-peran perempuan juga, dan juga besar harapan kami perempuan-perempuan di seluruh Indonesia bisa mengawal proses penyelenggaraan di setiap prosesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Nah, saya mengajak kepada seluruh perempuan-perempuan Indonesia untuk mari kita sama-sama mengawal Pilkada serentak 2024, dan kami di Kohati PBHMI mengajak juga bagaimana kita menjadi pemilih yang berkualitas untuk pemimpin yang berkualitas. Waduh. Itu kuncinya tuh. Kalau pemilihnya itu berkualitas, pasti output demokrasi kita juga berkualitas. Itu underline yang statement yang perlu sangat kita apresiasi, dan HMI on the track untuk posisi itu. Mbak Nia udah. Kayaknya Bu Sekjen penting juga ini. Closingnya seperti apa? Udah banyak ya? Iya, karena kalau kita lihat perempuan itu kan macam-macam, kita udah mau lebaran besok gitu. Hilal itu udah mulai kelihatan ya. Bu Yol gimana Bu Yol? Ya, kalau saya melihat bahwa optimis ya, perempuan hari ini harus mengawal Pilkada 2024. Karena pertama, saya ingin mengajak kepada seluruh ya, kita dari Kohati PBHMI, seluruh perempuan, seluruh laki-laki, seluruh elemen masyarakat, jangan lupa 27 November 2024 kita memilih secara bersama-sama ke TPS masing-masing, karena di situ kita adu nih kekuatan gerakan perempuan itu seperti apa sebagai seorang pemilih. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika kita memilih pemimpin yang berkualitas, berarti memang kita sebagai pemilih yang cerdas dan pemilih yang berkualitas, seperti itu. Sehingga saya berharapnya dari Pilkada serentak 2024 ini banyak juga keterwakilan perempuan tentunya yang lahir dari rahimnya Kohati. Waduh. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, dadah. Waduh, itu rasa-rasanya udah nggak perlu ngomong, nggak perlu ngomong. Intinya, Kohati on the track untuk terus mengawal bagaimana peran perempuan dan demokrasi Indonesia berjalan akseleratif. Makasih banyak. Ya, coming soon 2029 Nia dan Yola. Amin ya Allah. Oke, makasih. Makasih Mbak. Makasih Bu Yol, makasih Bu Yol. Makasih ya. Sama-sama. Aduh, bye. 5 tahun lagi ya, Bang.